Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Klasifikasi Habitat Perairan Dangkal menggunakan logika fuzi dan maksimum likelihood pada citra satelit multispektral yang ditulis oleh Muhammad Siddiq Sangaji, Vincentius P. Siregar, dan Henry M. Manik. Penelitian ini membahas bagaimana metode klasifikasi citra satelit digunakan untuk memetakan habitat perairan dangkal, serta membandingkan kinerja metode logika fuzi dan maksimum likelihood. Masuk dalam slide identifikasi artikel, yang dimana sebelum masuk ke isi penelitian ini, saya akan menjelaskan identitas artikel terlebih dahulu. Artikel ini dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis atau JITKT pada tahun 2018, volume 10 nomor 3. Penulisnya adalah Muhammad Siddiq Sangaji, Vincentius Paulus Siregar, dan Henry Munandar Manik. Penelitian ini berfokus pada pemetaan habitat dasar perairan dangkal menggunakan data citra satelit multispektral. Masuk dalam latar belakang penelitiannya, di sini penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya masalah mix pixel atau pixel campuran pada citra satelit. Kondisi ini terjadi ketika satu pixel mewakili lebih dari salah satu jenis habitat sehingga sulit diklasifikasikan secara tepat. Metode klasifikasi konvensional biasanya hanya memasukkan satu pixel dalam satu kelas tertentu. Padahal kondisi habitat di perairan dangkal seringkali bersifat campuran. Selain itu, survei lapangan membutuhkan biaya waktu dan tenaga yang cukup besar, sehingga diperlukan alternatif yang lebih efisien melalui penginderaan jauh. Karena itu, penelitian ini mencoba menggunakan logika fuzi yang mampu memberikan derajat keanggotaan pada lebih dari salah satu kelas sehingga dianggap lebih sesuai untuk mengatasi masalah piksel campuran. Untuk tujuan dalam penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, penerapan algoritma logika fuzi untuk memetakan habitat dasar perairan dangkal menggunakan citra Spot 7 dan Sentinel-2A. Kedua, menguji tingkat akurasi hasil klasifikasi menggunakan Confusion Matrix. Yang ketiga, membandingkan performa metode logika fuzi dan logika maksimum likelihood pada citra yang memiliki resolusi spasial yang berbeda. Dan data yang digunakan dalam artikel ini, data utamanya digunakan adalah citra satelit Spot 7 dan Sentinel-2A. Spot 7 ini memiliki resolusi spasial 6 meter dengan tinggi akuisisi Juni 2016, sedangkan Sentinel-2A memiliki resolusi 10 meter dengan tanggal akuisisi September 2017. Lokasi penelitian ini berada di Gusung Karang, Lebar, dan Karang Cangkak yang termasuk kawasan Taman Nasional Kepulauan Riau. Selain data citra, penelitian ini juga melakukan survei lapangan dengan mengumpulkan 264 titik sampel, sehingga data referensi untuk diproses, klasifikasi, dan untuk uji akurasinya. Next, metode penelitian dan tahapan alurnya ini. Secara umum, penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Itu tahap pertama adalah pengumpulan citra satelit. Selanjutnya dilakukan koreksi kolom air menggunakan algoritma Lysegan dan Depth Infinite Index. Setelah itu dilakukan pengambilan data lapangan sebanyak 264 titik menggunakan GPS dan snorkeling. Tahap berikutnya itu adalah klasifikasi habitat menggunakan 2 metode, yaitu logika fuzi dan maximum likelihood. Terakhir, dilakukan pengujian akurasi menggunakan Confusion Matrix. Dalam penelitian ini terdapat 6 kelas habitat yang dipetakan, yaitu karang, pesisir, rubble, lamun, pasir lamun, dan pasir kalang.
Dan next, untuk metode klasifikasi pada logika fuzi ini terdapat 3 tahapan utama, yaitu tahapan yang pertama adalah fuzzification atau mengubah data memasukkan sebagai nilai keanggotaan fuzi. Tahap yang kedua adalah proses inferensi menggunakan aturan if-then. Misalnya, jika karakteristik pixel menyerupai karang, maka pixel tersebut akan memiliki keanggotaan pada kelas karang. Tahap yang ketiga yaitu differentiation atau mengubah hasil fuzi menjadi kelas akhir yang dapat dipetakan. Keunggulan yang utamanya itu adalah salah satu pixel dapat memiliki keanggotaan pada beberapa kelas sekaligus, sehingga lebih sesuai untuk habitat yang bersifat campuran. Next, untuk metode klasifikasi maksimum likelihood dan koreksi kolom air, metode ini klasifikasi terawasi yang cukup umum digunakan untuk penginderaan jauh. Prinsipnya yaitu setiap pixel akan dimasukkan ke kelas yang memiliki probabilitas terbesar berdasarkan karakteristik statistiknya. Namun, kelemahannya adalah setiap pixel dipaksa untuk ke satu kelas saja sehingga kurang efektif dalam menangani pixel campuran. Pada penelitian ini juga diterapkan koreksi kolom air menggunakan algoritma Lysenga. Tujuannya yaitu mengurangi pengaruh kedalaman air terhadap nilai reflektansi sehingga informasi habitat dasar dapat terlihat lebih jelas. Untuk hasil penelitiannya pada klasifikasi habitat, pada slide ini juga menunjukkan hasil dari klasifikasi habitat menggunakan kedua metode dan 2 jenis citra satelit. Dapat dilihat juga bahwa logika fuzi menghasilkan nilai overall akurasi yang lebih tinggi dibandingkan maksimum likelihood. Pada citra Sentinel-2A, metode fuzi menghasilkan akurasi sebesar 72,3%, sedangkan untuk maksimum likelihood sebesar 63,1%. Pada citra Spot 7, akurasi fuzi mencapai 76,4%, sedangkan maksimum likelihood sebesar 70,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa metode fuzi memberikan performa yang lebih baik dalam memetakan habitat perairan dangkal. Mohon maaf. Untuk temuan utamanya itu berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa temuan utama. Pertama, logika fuzi selalu menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan maksimum likelihood. Kedua, penerapan koreksi DII terbukti meningkatkan akurasi pada keseluruhan skenario pengujian. Ketiga, citra Spot 7 yang memiliki resolusi lebih tinggi menghasilkan akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan Sentinel-2A. Dan yang terakhir itu, kelas pasir karang merupakan kelas yang paling sulit dibedakan karena memiliki karakteristik spektral yang mirip. Untuk hasil penelitiannya, informasi akurasi antar per kelasnya itu jika dilihat lebih rinci berdasarkan masing-masing kelasnya, metode fuzi umumnya memberikan nilai prosedur akurasi dan user akurasi yang lebih tinggi dibandingkan maksimum likelihood. Kelas yang memiliki akurasi yang lebih paling baik dengan nilai di atas 80%. Sebaliknya, kelas pasir karang memiliki akurasi paling rendah karena merupakan habitat campuran yang saling dipisahkan secara spektral. Untuk keseluruhannya, nilai overall akurasi metode fuzi mencapai 76,4%, sedangkan maksimum likelihood hanya 70,5%. Oke, pada hasil evaluasi akurasi ini digunakan 3 parameter evaluasi. Yang pertama adalah overall akurasi yang menunjukkan presentasi keseluruhan pixel yang berhasil diklasifikasikan dengan benar.
Yang kedua adalah prosedur akurasi yang menunjukkan seberapa baik suatu kelas terwakili dalam hasil klasifikasi. Yang ketiga adalah user akurasi yang menunjukkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap hasil klasifikasi suatu kelas. Dari hasil penelitian ini, nilai overall akurasi tertinggi diperoleh pada kombinasi SPOT 7, logika fuzzy, dan DII, yaitu sebesar 76,4%. Next, pada kelebihan penelitian ini, menurut saya penelitian ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, penggunaan logika fuzzy sangat sesuai dengan karakteristik habitat perayaan dangkal yang cenderung kompleks dan bercampur. Yang kedua, penelitian ini membandingkan dua citra satelit dengan resolusi berbeda sehingga hasilnya lebih komprehensif. Yang ketiga, adanya koreksi kolom air meningkatkan kualitas data sebelum proses klasifikasi. Selain itu juga, penelitian ini menggunakan 264 titik sampel di lapangan, sehingga validasi yang dilakukan itu memang cukup kuat. Pada kelemahan penelitian ini, memiliki keterbatasannya, salah satunya itu perbedaan waktu akuisisi antara citra dan data lapangan yang cukup jauh, sehingga kondisi habitat bisa saja berubah. Kemudian akurasi kelas campuran khususnya pasir karang masih tergolong rendah. Selain itu, area penelitian hanya mencakup 2 lokasi di Kepulauan Seribu, sehingga hasilnya belum tentu dapat langsung diterapkan di wilayah lain. Penelitian ini juga dilaporkan nilai kappa coefficient yang sebenarnya cukup penting dalam evaluasi akurasi. Untuk analisis dan pendapat sebagai mahasiswa, menurut saya penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan metode klasifikasi itu sangat berpengaruh terhadap kualitas pemetaan hasilnya. Logika fuzzy itu lebih sesuai digunakan karena kondisi habitat perairan dangkal tidak memiliki batas yang benar-benar tegas. Saya juga melihat bahwa akurasi tidak hanya dipengaruhi oleh resolusi citra, tetapi juga oleh kualitas preprocessing seperti koreksi kolom air dan kualitas data lapangan. Kedepannya, metode ini juga dikembangkan menggunakan teknologi yang lebih modern, seperti deep learning, CNN, ataupun citra hiperspektral untuk meningkatkan akurasinya. Pada keseluruhan ini dapat disimpulkan, penelitian ini menunjukkan bahwa metode logika fuzzy memiliki performa yang lebih baik dibandingkan maksimum likelihood dalam klasifikasi habitat perairan dangkal. Selain itu juga, penerapan koreksi depth invariant index terbukti mampu meningkatkan akurasi klasifikasi. Kemudian resolusi spasial berpengaruh terhadap hasil pemetaannya, yang dimana SPOT 7 itu dengan resolusi 6 meter menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan Sentinel 2A dengan resolusi 10 meter. Untuk referensi daftar pustakanya ini saya dapatkan dari beberapa daftar pustaka yang tertera di sini. Dan di sini juga ada artikel lengkap yang sudah dicantumkan keseluruhannya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal ini. Semoga pemaparan yang saya berikan dapat membantu memahami bagaimana pemanfaat penginderaan jauh dan metode klasifikasi digunakan dalam pemetaan habitat perairan dangkal. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dan semua yang melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.